Nama saya Edi. Saya adalah koordinator pengampu pelajaran pemrograman sistem robotik. Ini adalah trainer-trainer yang nanti kita akan gunakan untuk kalian belajar tentang pemrograman sistem robotik. Tentu tidak hanya ini saja, ada banyak trainer yang kita simpan, yang kita akan pakai. Ini adalah menarik, jadi ikuti pelajaran saya. Baik, yang pertama kita akan pelajari sebagaimana modul yang sudah kamu baca, yaitu kita akan belajar tentang robot pneumatik, robot yang digerakkan oleh tenaga pneumatik. Ini adalah komponen-komponen robot pneumatik ya. Ini ada tabung silinder pneumatik, silinder juga, ada regulator, ada valve atau katup, seperti ini juga, konektor, selang dan sebagainya. Sebetulnya apa tuh itu pneumatik? Nah, sebelum saya lebih jauh tentang sistem pneumatik, kita akan coba aplikasi dari robot pneumatik yang kita punya. Ini adalah simulator robot pneumatik yang ada di industri, di mana mesin ini digunakan untuk mensortir atau menseleksi objek yang dibedakan oleh warna silver, merah, dan hitam. Objek-objek ini nanti akan masuk melalui conveyor, akan jalan sendiri dan akan masuk sesuai dengan tempatnya yang benar. Tetapi saya tidak akan menjalankan secara penuh dulu. Saya akan mencoba konsentrasi pada sistem pneumatiknya. Ini di sini adalah dua tabung pneumatik yang akan memilih lokasi sesuai dengan warna dari objeknya. Saya akan tunjukkan satu persatu bagiannya. Ini adalah regulator, yaitu sumber tenaga udara bertekanan yang nanti akan mensuplai tenaga ke silinder. Silinder ini bisa bergerak maju mundur oleh controller ini, yaitu valve. Ya, ada dua valve yang mengendalikan dua silinder ini. Jadi satu silinder satu valve gitu. Valve ini menggunakan arus listrik ya, yang disuplai dari sini. Jadi kalau misalnya kita akan mengaktifkan silinder pertama, nah, ini pertama, ini kedua. Kamu perhatikan yang depan ini dia akan maju. Nah, seperti itu. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya silinder pertama yang maju, nah, maka objek akan lewat dan dia akan jatuh ke sana. Ya, kita coba. Ini konveyornya di sini. Kalau konveyornya berjalan, ya, nah, dia akan ke sana. Tapi kalau misalnya yang aktif adalah silinder kedua, misalnya ini akan menggerakkan kabel merah, objek yang merah itu. Nah, seperti itu. Kalau bukan merah atau hitam, berarti dua-duanya kita masukkan ini silver. Maka dia akan jatuhnya di ujung sana. Nah, kapan silinder ini bergerak maju atau mundur tergantung warna dari objek. Nah, warna objek ini akan dibaca oleh sensor warna di sini. Nah, jadi begitu dia baca, oh hitam, berarti silinder pertama akan maju. Nah, begitu nanti akan otomatis hitamnya akan masuk ke situ. Nah, seperti itu. Tapi ini nanti konsumsinya bukan sekarang. Saya akan menunjukkan bagaimana silinder ini bekerja dalam sebuah mesin industri. Gitu? Ya. Tadi kita sudah melihat sebuah simulasi sistem robot industri, yaitu robot pneumatik yang sudah kita coba tadi di sana.
Sebelum lebih jauh mengenai robot-robot tersebut, bagaimana memprogram dan sebagainya, kita akan bicara mengenai dasar-dasar teorinya dulu, yaitu mengenai tekanan, mengenai hukum Pascal, dan tentang udara bertekanan. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai tekanan. Bukan tekanan batin, tapi tekanan dalam pressure. Ya, tekanan atau pressure. Apa itu? Yaitu tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu area tertentu. Jadi misalnya ada sebuah batu yang ditaruh di dalam cawan gitu, piring gitu, dan di piring ini ada hanya satu kaki gitu yang ditaruh di atas tanah. Maka misalnya batu sebesar 1 kilogram ini akan memberikan tekanan pada tanah ya di sekitar kaki ini. Jadi pressure ini hanya ada di sini. Ini yang dinamakan pressure. Nah, luas daerah yang ini ya tergantung sama kaki meja ini. Ya, hanya terjadi pada daerah tertentu. Jadi area yang ada di kaki meja ini yang mendapat tekanan. Tentu di sini nggak ada tekanan dari sini karena dia tidak terima kan begitu. Nah, besar gaya sebesar F ini, gaya ini adalah force, gaya tekanan. Nah, rumus persamaan tekanan itu adalah gabungan antara tiga ini, gaya tekanan F, force, area, dan tekanan P. Jadi tekanan pada area ini, pressure ini bisa kita rumuskan. Pressure ini adalah besarnya gaya F yang bekerja pada area tertentu. Ini adalah rumus tekanan. Jadi kalau kita perhatikan tekanan pressure ini tergantung dari selain gaya yang menekan juga oleh luas penambangnya. Ya, dari A ini area. Semakin besar areanya, ya, luas penambangnya semakin besar, berarti pembaginya di sini semakin besar, maka pressure-nya semakin kecil. Sebaliknya kalau A-nya kecil, maka pressure-nya akan naik, ya, karena pembaginya sedikit. Contoh, sama-sama 1 kilo, ya, 1 kilo, areanya yang pertama kita kasih 2 meja, yang ini seperti ini. Anggaplah area ini terdiri meja ukurannya adalah 5 kali 5 cm. Sedangkan ini lebih kecil. Ini misalnya 1 kali 1 cm. Maka pressure yang ada di sini adalah 1 kg per 5 kali 5 cm, berarti areanya adalah 25 cm persegi. 1 kilo adalah 1000 gram per 25 cm persegi, atau sekitar 40 gram per cm persegi. Ini tekanannya. Ya, kalau ini batu kita pindah ke sini,
1 kilogram ini di area sebesar 1/1. Berarti tekanan pressure ini adalah 1 kilogram per 1/1 adalah 1 cm persegi atau 1000 gram per 1 cm persegi. Tekanan yang diada adalah 1000 gram per cm persegi. Barangnya sama 1 kilo, hanya areanya saja yang berbeda. Yang satu 5 kali 5 cm, maka tekanannya hanya 40 gram per cm. Sedangkan kalau ini diperkecil menjadi 1000 gram, sama pada. Nah, ini terjadi pada paku. Nah, kamu lihat paku, maka ujungnya lancip. Maka tekanan yang terjadi di sini sangat tinggi. Saya belum menemukan paku yang bentuknya ini paku terus bentuknya begini. Ya. Karena areanya semakin luas. Gitu. Ingat, tekanan adalah force per area. Sekarang tadi adalah kaitan pressure terhadap area. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita memiliki pressure, memiliki tekanan, memiliki area, berarti kita bisa menghasilkan gaya, menghasilkan F. Yaitu di mana F adalah pressure kali A. Jadi kalau misalnya kita memiliki pressure di sini, ya, ada areanya di sini, maka ini akan ada tekanan naik ke sana. Ya. Berapa gaya yang dihasilkan? Gayanya adalah M. Kita akan coba. Misalnya ada sebuah tabung, ya. Terus di sini kita kasih beban. Ya. Tabung ini kita tutup, kemudian kita isi dengan suatu tekanan. Di sini ada P, tekanan udara misalnya. Tekanan tadi kompresor kan ada tekanan. Misalnya kita memiliki tekanan udara sebesar 5 kg per cm persegi. Sedangkan piston ini bisa naik turun begitu, bisa naik turun. Anggaplah ini misalnya areanya sudah ketahuan, misalnya sebesar 100 cm persegi. Maka berapa gaya? Otomatis karena di sini ada tekanan kan dia akan naik. Nah, berapa kenaikan ini pasti memiliki gaya F. Berapa F ini? F adalah pressure kali A. Pressurnya 5 kg per cm persegi, A-nya adalah 100 cm persegi. Cm-nya hilang, berarti 5 kali 100 ada 500 kg. Dengan tekanan udara 5 kg di area sebesar 100 cm persegi, maka kita bisa menghasilkan 500 kg gaya untuk naik. Ini contoh aplikasinya di mesin pengangkat mobil. Pernah ke cucian mobil? Nah, cucian mobil diangkat. Ini ada mesin, di sini ada mobil. Mobilnya silak-silak. Ya, naik. Hanya 5 kilo menghasilkan 500 kilo. Kalau tekanannya misalnya 100 kg, 100 kilo, maka tenaganya sudah berpuluh-puluh ton bisa kita naikkan. Oke, itu adalah permainan tekanan. Terus
rumus tekanan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai hukum Pascal. Ya, Pascal. Ini ditemukan oleh ilmuwan Prancis Blaise Pascal, yang menyatakan jika ada sebuah ruangan tertutup, maka kalau ini kita kasih tekanan misalnya udara atau cairan, ya, fluida, ya, cairan udara atau yang sejenisnya, kita masukkan ke sana, dimampatkan, terus kita tutup, maka di dalam sini akan muncul pressure, tekanan. Pascal menyelidiki bahwa seluruh area di sini memiliki pressure yang sama, baik di ujung sana, ujung sini, ujung sini, ujung sini, semua tekanan sama. Sehingga kalau misalnya tabung ini ada 2, terus kita sambungkan dengan pipa begitu. Kemudian pipanya kita buka, maka udara di sini akan masuk ke sana, ya, dan tekanan di sini juga sama. Jadi pressure 1 sama dengan pressure 2. Begitu. Kita tahu pressure tadi rumusnya adalah force per A. Di sini juga force per A. Kalau di sini misalnya tabungnya tabung 1, ini tabung 2, berarti force 1 per A1 itu sama dengan force 2 A2. Ya. Ini adalah bisa kita kenal dengan jana berhubungan. Contoh aplikasi hukum Pascal di mana? Seperti tadi saya sebutkan, yaitu pada lift atau dongkrak hidrolik begitu. Ya. Selain digunakan untuk mesin pengangkat mobil, dongkrak hidrolik, sistem pneumatik juga menggunakan hukum Pascal tadi. Di sini adalah silinder pneumatik yang tadi kita sudah lihat, yang bisa keluar dan masuk. Bagaimana dia keluar dan masuk? Sebetulnya di dalam sini ada piston. Ini. Dan di sini ada lubang. Gitu. Kalau ini dikasih udara, tekanan pressure, maka di sini akan ada tekanan yang tinggi, menyebabkan piston ini terdorong maju. Kalau ini biar mundur bagaimana? Ya kita kasih tekanannya di sini, maka tekanan ini akan menjadi bertekanan dan ini akan mundur seperti ini. Sini. Ya, tadi saya akan coba buktikan bahwa ini bisa maju atau mundur, ya, dengan memberi tekanan udara di port A atau port B. Kalau port A yang diberi udara, maka dia akan maju. Kalau port B yang diberi udara, dia akan mundur. Seperti itu. Ini prinsip silinder pneumatik, ya, yaitu menggunakan tekanan udara untuk maju dan mundur, bukan tekanan cairan. Kalau menggunakan tekanan cairan tadi seperti pengangkat mobil, itu disebut sistem hidrolik. Sedangkan yang menggunakan udara seperti ini yang kita sebut sistem pneumatik. Oke, ya. Sistem hidrolik untuk kelas berat seperti bulldozer dan sebagainya. Sistem pneumatik biasa diaplikasikan pada sistem yang lebih kecil dengan tenaga yang lebih ringan.
Kita akan bicara selanjutnya